Ini kan pH-nya tinggi. Sedang kita prosedur yang pertama, kita membuat pH-nya menjadi 6 hingga 7. Baik, pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar reka ulang yang dilakukan oleh salah seorang ahli toksikologi yang memang pernah dihadirkan oleh pihak penuntut umum, Dr. Gel-Gel, dengan Puslap-4 Mabes Polri. Saya juga ajak Pak Budiawan untuk melihat ini reka ulang ini memang dilakukan untuk menepis adanya sejumlah keterangan ahli begitu ya, memang pernah dihadirkan oleh pihak penuntut umum. Salah satunya adalah mengenai percobaan ini memasukkan kandungan sianida ke dalam kopi yang berjumlah sama seperti barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yaitu sekitar 7.400 mg per liter hingga 7.900 mg per liter. Kalau berdasarkan keterangan dari Dr. Gel-Gel bahwa kandungan sianida yang terkandung dalam kopi, es kopi Vietnam di Olivier ini tidak menimbulkan bau atau gas yang menyengat di seisi ruangan. Namun pandangan ini memang berbeda seperti yang dinyatakan oleh ahli dari pihak kuasa hukum, Dr. Budiawan, yang menyatakan bahwa kalau memang benar kandungannya sekitar 7.400 hingga 7.900 ini menimbulkan bau yang menyengat seisi ruangan begitu. Ini adalah salah satu gambaran reka ulang pada pagi hari ini dilakukan. Saya langsung ke Pak Budiawan. Tadi Anda sempat meragukan apakah memang benar reka ulang itu NaCN atau sianida atau NaOH. NaOH. Yes. Kalau melihat gambar yang tadi bisa terlihat tidak sih perbedaannya, apakah memang benar itu sianida atau tidak? Sebenarnya sederhana aja. Kalau dia mengandung natrium sianida, panaskan kemudian pakai asam pikrat di kertas saring dan keberubah warna menjadi pink atau merah keungu-unguan, itu sebenarnya sederhana. Kalau boleh barangkali dibantu produser kami memperlihatkan gambar kembali reka ulang pagi tadi. Nah ini kalau lihat dari sini, ini bahannya apa aja ini? Itu harus jelas nih. Begitu ya. Dulu ya. Kalau hanya sianida saja dengan diaduk begitu saja, ini untuk menunjukkan apa biasanya? Bisa? Ya ini kan dia ingin mencoba bahwa itu ada larutan sianida ya. Nah kemudian dia entah, saya tidak tahu dia tambahkan apa di situ kan. Sebenarnya yang biasa yang dilakukan umum saja dengan adanya yang namanya tes dengan kertas yang diberikan uap asam pikrat ya. Jadi kalau misalnya asam pikrat ada dalam kertas saring itu ya, dan kemudian natrium sianida dipanaskan ya, karena dia kan sudah terurai jadi terhidrolisis jadi asam sianida, dipanaskan, maka uap itu akan menunjukkan asam sianidanya yang kemudian merubah warna yang tadi kertas saring mengandung pikrat itu menjadi warna merah keunguan gitu. Itu yang seperti itu. Nah, itu indikator, namanya pH indikator. Untuk apa biasanya? Untuk menunjukkan nilai pH. Nah, ini juga menarik ya. Nilai pH ini angkanya bulat loh. Tidak ada 7, atau 5, nggak ada. Ini hanya ya angka-angka. Nggak ada 7,4, 6,4. Kalau sampai ada koma itu menunjukkan apa? Pakai alat digital. Dan menarik juga. Kenapa kalau pakai digital hasilnya? Hasilnya lebih teliti dong. Ya. Karena angka komanya ada di situ. Dan kemudian kalau kita bicara apalagi 0,1 ml kemudian bisa mendeteksi pH. Menarik bagi saya tuh. 0,1 ml bisa mendeteksi pH. Berarti pakai pH apa dia nih? Kemudian bisa menghasilkan analisis. Nah itu makanya saya katakan, apakah metodenya tervalidasi atau belum, itu penting. Kalau untuk melihat apakah memang NaCN, sianida atau NaOH, bisa tidak terlihat dari kasat mata? Misalkan saya berada di tempat lokasi reka ulang tadi begitu, untuk meyakinkan saya benar tidak ini sianida yang dimasukkan itu terlihat tidak dalam kasat mata? Kayak gini, karena yang namanya NaOH maupun yang namanya natrium sianida dalam bentuk serbuk, ya dia sama putih. Sama, putih saja dia. Jadi satu-satunya cara untuk meyakinkan uji sianidanya. Oke. Pakai alat yang tadi atau juga pakai dia punya bukti dengan reference material. Reference material itu apa? Yaitu memang natrium sianida yang dibeli dari suatu industri, perusahaan yang sudah dijual dan kemudian dicek. Itu saja. Oke, bagaimana kemudian menjawab pertanyaan Pak Budiawan mengenai warna ketika dimasukkan sianida di dalam kopi? Perubahan warnanya cukup kentara. Iya. Sedangkan Anda mengatakan tidak ada perubahannya.
yang signifikan begini, begitu. Kalau warna itu kan yang menentukan itu alkalisnya, sifat alkalis. Alkalis itu apa kalau Yaitu bisa pH dikatakan? di atas 7. pH di atas 7. Ya, itu ya, misalnya pH 11 dan itu akan merubah warna ya. Dan kemudian Dr. Gagel juga menyatakan yang namanya warna subjektif ya. Kalau di penelitian akhir dia warna coklat. Sebentar, Ya. pH ini berpengaruh tidak dengan suhu ruangan? Akan berpengaruh suhu ruangan. Suhu ruangan pH ya relatif kurang ya, Kurang ya? berpengaruh. Tapi apalagi kalau dia pakai buffer relatif constant. Buffer itu adalah suatu penyangga pH ya. Tapi dalam hal ini yang berpengaruh terhadap suhu adalah konsentrasi atau kandungan zat tersebut. Ya, karena apa? Natrium cyanida dalam air menjadi asam cyanida dan kemudian diuapkan, ya dipanaskan, maka asam cyanidanya yang berupa HCN itu dia akan menguap. Oke. Itu akan mempengaruhi konsentrasi dan juga nanti tentunya berujung juga pada pH pastinya. Nah, kalau dalam jumlah yang besar. Kalau melihat hasil reka ulang yang diperlihatkan, warnanya terlihat berbeda, kemudian Anda mengatakan warnanya hampir sama saja, coklat susu begitu. Iya. Apa ini yang bisa diyakinkannya seperti ini? Sebenarnya yang meyakinkan itu pertama itu kan sebagai suatu semacam suatu informasi awal ya tentang keberadaan cyanida. Dan itu harusnya firm dengan metodologi yang valid tadi ya. Dalam kasus ini bukan hanya dalam kita bicara temuan cyanidanya itu ya, tetapi juga temuannya dalam tubuh. Kenapa? Kalau ada cyanida seandainya gitu dalam cyanida dalam suatu gelas dan kemudian orang tidak mengalami kontak, persoalannya tidak ada masalah. Tetapi ketika dia kontak, dia kan diasumsikan diminum dan mengandung cyanida, kan gitu kan? Harus ada bukti. Dengan adanya bukti kopinya mengandung cyanida saja tidak cukup memang untuk membuktikan. Karena kasus keracunan itu harus ada bukti di dalam tubuh, dalam walaupun di cairannya. dalam CCTV terlihat Mirna itu meminum kopi itu dan tidak lama kemudian ada reaksi yang kan? terjadi. Kan diduga itu cyanida. Ya. Buktikan dong. Ada nggak di dalam cairan tubuhnya? Kan itu persoalannya. Persoalannya kan kita ingin menuduh cyanida. Ya buktikan di cairan tubuhnya dengan aspek toksikologi dan aspek patologi. Nah, kalau Anda barangkali bisa memberikan tanggapan begitu mengenai tadi pernyataan dari penuntut umum yang tetap berpegangan dengan kondisi fisik Mirna sebelum kematian yang sehat, kemudian tidak ada tanda-tanda gejala-gejala yang menunjukkan ia sakit, bahkan tidak ada riwayat sakit, tapi kemudian ketika datang ke Olivier meminum dan lain sebagainya, ada sesuatu yang terjadi, reaksi yang terjadi. Ya sebenarnya kan itu sudah dijawab oleh para ahli, terutama ahli patologi kedokterannya, karena dalam aspek toksikologi hanya gejala indikasi-indikasi, tapi kan indikasi itu masih bersifat umum, ya karena awal itu kan. Nah kalau ahli patologi menyatakan itu saja tidak ada kandungan cyanida dan juga gejala yang dilihatnya juga, ya seperti Beng Ong katakan, ya dalam waktu 2-3 menit orang sudden mati dalam arti dengan suatu cyanida, jelas bukan. Dan memang kenapa bukan? Saya sependapat itu kenapa? Karena ketika zat racun masuk ke dalam tubuh, ada proses absorpsi yang saya perkenalkan dengan ATME itu, penyerapan. Dan penyerapan itu terjadi interval waktu. Ya, jadi dengan kata lain, ketika kita bicara kasus kematian oleh suatu racun, maka pembuktian aspek toksikologi dan patologi keharusan untuk menjustifikasi, menarik suatu kesimpulan ada penyebabnya zat tersebut atau tidak. Ya, kalau kita bicara misalnya zat-zat lain di luar tubuh kita, macam-macam bisa. Ya, tetapi duduk persoalannya, poin persoalannya adalah jika zat itu dituduhkan, maka harus terbukti. Karena zat kimia itu pasti traceable, terukur, bisa dicari, ya. Jadi dengan kata lain, kalau cyanida masuk dalam tubuh, sisa cyanida bisa dideteksi, produksi metabolisme cyanida yaitu cyanat harus terbukti. Jangan menonjolkan satu aspek tertentu saja. Kita bicara kasus kematian loh, kita bicara kasus keracunan loh. Jangan bergeser kepada pola opini yang ini bukan. Ini ya indikator awal. Tetapi yang paling penting adalah orang ini mengalami kematian kan gitu kan. Kita harus buktikan itu. Ternyata bukti yang dituduhkan kan dari berbagai saksi ahli menyatakan berbeda dengan ahli JPU kan, bahwa tidak ada cyanida bukti-bukti itu. Masa kita langsung memaksakan, oh ya kita terima itu cyanida? Nggak bisa. Itu poinnya di situ. Pak Budiawan, banyak pertanyaan dari publik begitu ya.
ketika penuntut umum menghadirkan ahli toksikologi, kuasa hukum juga menghadirkan ahli toksikologi atau ahli patologi ya, dari JPU atau juga dari Ya. penasihat hukum, sama-sama ahli begitu ya, Ya, bidangnya sama, Bidangnya sama. tapi hasilnya berbeda. Pertanyaannya kemudian ini siapa yang harus dilihat, dipercayakan keilmuannya begitu. Nah, Ya. satu hal aja, ahli toksikologi, Anda toksikologi Kimia. Ya. Dokter ahli Kegel, dokter farmasi. Kegel farmasi. Ya. Ada juga Satu lagi forensik. maritim. Ahli dokternya maritim dia. Oke, nah, Kalau dengan kelautan. perbedaan itu toksikologi forensik, kimia, maritim dan lain Ya. sebagainya, apakah memang perbedaan itu menimbulkan kesimpulan yang berbeda atau seharusnya dengan perbedaan itu tapi lininya tetap sama, benang merah tetap sama? Ya, harus ada benang merah. Kalau kita bicara dalam aspek toksikologi, bahwa aspek toksikologi kita bicara kontak, adanya kontak, ada paparan, kemudian ada peristiwa atme, dan kemudian peristiwa atme menghasilkan suatu proses absorpsi dan menghasilkan suatu peristiwa metabolisme, dan metabolisme tergantung zat kimianya, dan zat kimianya itu dalam bentuk metabolit ataupun bioindikator atau biomarkernya, dan dianalisis aspek toksikologi dari masing-masing cairan dalam tubuhnya ketika kita bicara dari aspek toksikologi, dan ketika kita menganalisis bahwa metodenya harus valid harus sesuai, ya. Nah, kemudian kita bicara kualitatif dan kuantitatif, berbicara bagaimana metode pengukurannya, karena banyak cara. Metode pengukuran ini kalau yang Anda ketahui terlebih dahulu Ya. deh, dari pihak penuntut umum, metodenya itu sama tidak dengan Anda? Kemarin juga saya lihat dan dengar Dr. Michael itu mempertanyakan ini sebenarnya menganalisis cyanidanya pakai metode apa ini? Nggak jelas di BAP itu. Tertulis ada spektrofotometer, ada GCMS, ada LCMS, ada ion spektrum. Itu semua alat-alat untuk deteksi kimia, tetapi Bisa dilakukan yang mana? bersama-sama tidak? Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi berbedanya dalam hal kuantitatif. Oke. Apa kuantitatif? Makanya saya katakan perlu validasi apa ini? Perlu kita kaji bahwa metode kita sesuai atau tidak. Maka harus pakai standar reference, material standar. Kemudian ada yang namanya LOD, Limit of Detection Alat. Apa itu? Maksudnya gini, kalau saya sudah punya metode bisa mengukur cyanida cocok. Sekarang kemampuan alat saya ini mendeteksi keberadaan cyanida dalam suatu sampel berapa? Sebut saja, alat saya ini mampunya 1 kilo. Ya sudah, di atas di bawah 1 kilo nggak bisa. Ya, alat saya ini mampunya cuma 500 gram. Ya sudah, di bawah 500 gram nggak bisa. Tapi ada alat saya mampu di bawah 1 ppm. Nah, kalau kita bicara kepastian, maka tersedianya metode atau alat yang canggih yang sekarang dikatakan tadi SGMS dan sebagainya, dia mampu di bawah 1 ppm. Dan tidak ada alasan jumlah yang kecil sampel ini. Jadi harus yang bisa mendeteksi yang paling terkecil. Alatnya ada. Jangan dikatakan Indonesia nggak punya. Indonesia hebat loh. Ahli-ahli kimianya banyak. Makanya saya katakan saya bidang kimia. Saya tahu persis bagaimana saya mempelajari kimia dan juga instrumen-instrumen untuk melakukan analisis. Kenapa? Karena saya bidangnya toksikologi kimia. Anak bimbingan saya selalu saya katakan harus tervalidasi, harus ada LOD, Limit of Detection. Apa maksudnya? Karena kamu bekerja dengan suatu metode di mana untuk mendeteksi adanya zat-zat asing di dalam tubuh atau dalam cairan tubuh manusia, maka itu harus valid. Artinya apa? Metode itu kita bisa uji agar jika jumlahnya kecil zat tersebut, kalau memang di bawah, misalnya alat kami mampu cuma 1 ppm misalnya, 1 ppm itu 1 mg per liter, ya, ternyata ditemukannya cuma 0,05 mg, kan kecil. Maka menurut acuan aspek yang namanya validasi itu, maka ditulis TTD, tidak terdeteksi. Kenapa? Atau lebih kecil dari LOD, Limit of Detection. Artinya apa? Orang paham, berarti metode saya ini tidak mampu mendeteksi, bukan berarti tidak ada. Kalau gitu pertanyaannya bisa begini nggak Pak Budiawan? Kalau menggunakan metode A misalkan, Ya. kemudian Pak Budiawan menggunakan metode B, hasilnya bisa berbeda? Ya, tadi saya katakan metode kemampuan ketika kualitatif mungkin sama. Kualitatif sama? Kualitatif mungkin sama. Tapi kuantitatifnya itu? Kuantitatif. Ketika kuantitatif, saya bilang metode A-nya mampu sampai berapa mendeteksinya nih? Sampai 1 kilo atau di bawah 1 kilo, itu 1 gram. Metode saya
lebih rendah lagi di bawah 1 gram. Oh jelas saya yang berhasil saya dong, karena saya mampu. Kan dia ternyata sampelnya cuma misalnya 0,01 gram, ya. Sedangkan mampu alatnya dia cuma 1 gram. Berarti yang 1 gram bisa mendeteksi tidak, Mbak Mita? Tidak kan? Berarti saya mampu di bawah 0,1. Berarti siapa yang lebih yakinkan menemukan itu? Yang valid. Dan itu alat itu ada. Makanya validasi metode adalah keharusan. Dan Indonesia tadi Anda katakan Banyak. Ya. Kamu mau ke Serpong, di situ ada LIPI. Alat-alatnya juga memungkinkan. Mau yang swasta juga banyak. Ya. Saya lihat juga di Mabes Polri juga dalam arti lab cream-nya punya. Ya gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita sebenarnya persoalannya akan sederhana kalau peraturan-peraturan itu dilakukan. Karena apa? Menurut surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ketika ada kematian yang tidak wajar, maka wajib yang dilakukan otopsi. Otopsi. Kemudian wajib dilakukan analisis cairan tubuh. Itu sudah confirm, itu peraturan kepolisian loh. Harus Harus. Kalau tidak, walaupun misalkan sudah ditemukan kandungan sianida kecil di dalam lambung, tidak perlu otopsi? Diterima tidak alasan seperti itu biasanya? bukan. Harus itu namanya harus dilakukan analisis toksikologi, yaitu cairan tubuh dalam ini di darah, yang paling penting adalah di darah. Jadi kalau hanya dalam satu bagian tubuh saja ditemukan tidak, bagian itu tidak A, lengkap. itu dianggap cukup apa tidak? Ya, misalnya tidak cukup. Tidak gitu loh. cukup. Kalau ada 5 kemudian 1 saya temukan, itu tidak cukup. Apalagi 1 ditemukannya cuma di lambung. Dari aspek toksikologi, di lambung tidak memberikan informasi yang lengkap untuk keracunan. Yang paling memberikan informasi paling Darah lengkap darah. dalam kasus ini. Kenapa? Karena kerja sianida itu menghambat oksigen yang ada dalam darah. Itu harus positif. Kalau negatif, lalu kemana dia? Apa iya ada sianida? Makanya dari semua ahli toksikologi dari yang dibawa PH, mengatakan tracer pencarian sianida dalam bentuk sianidanya maupun tiosianatnya, dia katakan tidak ada. Jadi mereka tidak yakin. Dan saya sependapat dengan itu. Jadi poinnya adalah kasus ini adalah saya prihatin orang almarhum Minam dalam keadaan meninggal, ya. Saya turut berduka cita. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks pengadilan, maka aspek parameter toksikologi dan juga yang namanya otopsi itu sudah harus lengkap. Ini tidak ada lengkapnya kemudian dibawa dalam suatu proses. Itu poinnya. Pak Budiawan, barangkali bisa memberikan pandangan yang sudut pandang yang lain mengenai apa yang disampaikan oleh ahli Michael Robertson kemarin, ketika menyatakan jika seseorang menghirup sianida, maka maka akan ditemukan pada paru-paru, hati, dan juga darah. Kalau lewat mulut ada di lambung, hati dan darah. Tadi dikatakan lambung itu tidak memberikan informasi yang lengkap. Bagaimana menjawab pertanyaan? Oke, kalau kita bicara yang pertama, jadi paparan atau kontak racun itu bisa melalui mulut, ditelan, minum, ya, telan, melambung, kerongkongan, lambung. Sedangkan bisa juga melalui kontak kulit, teteskan. Bisa itu. Efeknya apa tuh biasanya kalau dari kulit? Sama prinsipnya itu jalur paparan, cara masuk. Cara masuknya dari dalam kulit. aspek toksikologi, cara masuk zat beracun itu bisa melalui kontak kulit, ya, bisa melalui penelanan, entah itu minuman ataupun makanan, ya, bisa melalui yang namanya inhalasi penghirupan. Coba kita minum parfum dan sebagainya itu kan wangi, itu melalui inhalasi namanya, ya. Tapi ketika yang masuknya itu adalah sianida, ya, di dalam paru-paru kita ada yang namanya acini paru-paru, yaitu suatu alveoli atau alveolus, yaitu berupa corong-corong halus kecil, ya, seperti corong-corong halus kecil yang jutaan jumlahnya. Dan ketika zat itu masuk dan kemudian terserap dan kemudian ada link untuk ke darah, dibawalah ke darah dia, oleh darah diedarkan ke target-target organ, ke sel-sel itu, maka keracunan melalui inhalasi jauh lebih cepat. Lebih cepat reaksinya. Lebih cepat karena sudah langsung. Kalau di dalam lambung tadi saya katakan, di dalam lambung di mulut dulu, ya, ditahan dulu. Tadi kalau dari inhale itu lebih cepat. Lebih cepat. Kalau dari mulut, nah ada mekanisme lagi. Mekanismenya seperti boleh jawab nanti barangkali ya Pak Budiawan. Kita harus lihat terlebih dahulu pemirsa. Makasih. Kabar Khusus masih akan kami lanjutkan.